Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Berada di kompleks seputaran Hotel Novotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pagi ini kita ada dalam acara Lensa Epata Guntur Payung. Pagi ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, bahkan menguatkan iman, pengharapan, dan percaya kita pada Tuhan Yesus Sang Sumber kehidupan sebelum kita memulai aktivitas ataupun juga ketika kita akan menjalani aktivitas di sepanjang kehidupan hari ini. Firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini akan kita bacakan dari 1 Tesalonika pada pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Namun mendahulunya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh menibakan kami di hari yang baru, menikmati kehidupan yang adalah milik Tuhan. Bersyukur bahwa melalui kehidupan itu, kami diperkenankan untuk menikmati karya kasih Tuhan, bahkan juga menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Melandasi seluruh perjalanan kehidupan kami di hari ini, kami datang dan melandasinya dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, 1 Tesalonika pada pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah damai sejahtera Allah. Ketika saudara dan saya bisa bangun di pagi hari ini, ketika saudara dan saya ada dalam kehidupan di pagi hari ini, apa yang pertama-tama kita lakukan dalam hidup ini? Yang jelas, saudara-saudara, yang pertama-tama yang harus saudara dan saya lakukan adalah kita datang pada Tuhan dalam sebuah ungkapan syukur, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan dalam doa-doa syukur kita kepadanya. Kita bersyukur saudara-saudara atas pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang kita terima dalam hidup ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam diri kita, keluarga kita, dan rumah tangga kita. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan di hari yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam ungkapan syukur, tentunya bukan saja kita mengucap syukur, tapi juga di dalamnya kita datang dalam sebuah harapan-harapan dan kerinduan-kerinduan yang diletakkan pada Tuhan melalui permohonan dan pengharapan dalam doa kita. Mungkin ada banyak harapan dan juga kerinduan yang saudara dan saya rindukan atau ungkapkan pada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu, kerinduan itu merupakan sebuah doa agar apa yang kita inginkan dalam Tuhan itu terwujud. Tentunya saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, bahwa salah satu kerinduan kita kepada Tuhan itu adalah kita ingin menjalani hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan. Kita ingin menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, tanpa ada yang mengganggu ataupun menghilangkan damai sejahtera itu dari hati ataupun dalam diri kita. Saudara-saudara, kerinduan itu sangatlah beralasan, karena yang pertama, kalau kita menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, maka kita pun akan mengalami dan merasakan yang namanya sukacita dalam kehidupan ini. Kita pun akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan ini dan perjalanannya. Kerinduan itu sangatlah beralasan karena yang kedua, damai sejahtera itu terasa semakin langka di tengah-tengah kehidupan manusia zaman sekarang. Damai sejahtera terasa semakin langka di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera seperti barang langka Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara dan saya. Hal itu terjadi karena kesombongan kita, keegoisan kita, keangkuhan kita yang kita pelihara setiap saat dan yang menguasai hati dan pikiran kita. Saudara-saudara, kalau kesombongan dan keangkuhan itu menguasai dan mencengkeram hidup kita manusia, maka hidup kita pun semakin jauh terhempas dari pelabuhan damai sejahtera. Lalu, bagaimana caranya agar damai sejahtera itu
tetap ada dalam diri kita. Bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama-tama adalah kita harus berdoa. Berdoa minta Tuhan untuk terus membimbing diri kita, membimbing hidup kita. Kita minta pada Tuhan untuk terus menuntun hati dan pikiran kita setiap saat. Yang kedua adalah kita hidup dalam sikap saling mengasihi dan saling menghormati. Hidup dalam sikap saling mengasihi dan menghormati Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dengan sendirinya akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Rasul Paulus dalam bacaan di pagi hari ini dari 1 Tesalonika pada pasal yang kelima, ayat yang ke-12 hingga 13. Ia meminta kepada kita seperti ia meminta kepada jemaat Tuhan di Tesalonika untuk hidup dalam sikap saling menghormati dan saling menghargai serta saling mengasihi. Dalam hal ini saudara-saudara adalah hubungan antara umat dan para pelayan yang ada di tengah-tengah persekutuan kita. Hidup dalam sikap saling menghargai dan menghormati Bapak Ibu dengan sendirinya akan menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan ini dan juga persekutuan kita. Orang yang hidup dalam damai sejahtera di antara satu dengan yang lain adalah orang yang dewasa dalam iman dan persekutuan. Orang yang hidup dalam damai sejahtera adalah orang yang tidak mau memusingkan dirinya dengan hal-hal yang mengacaukan kehidupan persekutuan atau kehidupan orang lain. Dia tidak menjadi troublemaker ataupun juga pengacau dalam kehidupan persekutuan atau jemaat, tapi dia akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan orang lain yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi dirinya, keluarganya, rumah tangganya, dan juga persekutuan sebagai tubuh Tuhan Yesus. Dalai Lama tokoh Tibet berkata demikian Bapak Ibu, kita takkan pernah memperoleh kedamaian di dunia luar sampai kita menciptakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Kita takkan pernah memperoleh kedamaian di dunia luar sampai kita menciptakan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Itu berarti saudara-saudaraku, kedamaian itu harus diciptakan dalam diri kita. Kedamaian itu harus ada dan tinggal di tengah-tengah kehidupan pribadi ataupun keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan persekutuan kita. Kedamaian itu harus ada dalam seluruh kehidupan kita. Kenapa kita harus hidup dalam damai sejahtera Allah? Atau kita hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain? Saudara-saudara, karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak kegelapan. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita menumbuhkan damai sejahtera itu setiap saat dalam hati, bahkan juga hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan persekutuan kita. Agar kita selalu hidup dalam damai sejahtera Allah. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur ketika Engkau mengajarkan kami hari ini hidup dalam damai sejahtera di antara satu dengan yang lain. Bersyukur karena damai sejahtera itu Engkau karuniakan bagi diri hidup kami melalui kasih Roh Kudus-Mu. Maka biar dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, hidup kami senantiasa menampakkan kemuliaan nama-Mu, menghadirkan damai sejahtera-Mu, sehingga orang lain pun mengalami dan menikmati damai sejahtera-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Jadikan kami sebagai pembawa damai dan sukacita dalam kehidupan kami, keluarga, persekutuan, masyarakat, bahkan ketika kami ada dalam keterpanggilan hidup di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas hidup ini. Pimpin dan tuntun kami semua, biar seluruh hidup kami bukan saja menghadirkan damai sejahtera, tapi juga di dalamnya kami menikmati damai itu dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.